banyak muncul pernyataan dari kelompok tertentu yang berkata, orang Kristen tidak sunat, Kristen telah melanggar hukum Taurat, dan lain-lain. Mereka bangga dan merasa telah melakukan ajaran Abraham, walaupun dalam kitab suci mereka, tidak ada perintah yang jelas tentang sunat, selain hanya berasal dari kitab lain, yang dibuat oleh orang lain, dengan sumber yang tidak jelas. Asal-usul perintah sunat. Sunat muncul ketika Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Kisah perjanjian ini tertulis dalam kitab Kejadian 17 ayat 7-14. Benarkah Kristen tidak bersunat? Untuk menjawabnya, mari kita lihat apa sebenarnya makna sunat menurut Alkitab. Perjanjian Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Kejadian 17 ayat 7-14. Ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Inilah perjanjianku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit haltanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang, harus disunat, maka dalam dagingmulah perjanjianku itu, menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit haltannya, maka orang itu, harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, ia telah mengingkari perjanjianku. Pemahaman umum. Sunat secara umum adalah proses pemotongan atau membuang kulit kelamin pria untuk alasan kebersihan. Tentu pendapat ini adalah dari mereka yang tidak mengerti asal-usul perintah sunat menurut Alkitab pada Kejadian 17 ayat 7-14. Sebab soal sunat itu adalah soal iman, supaya Tuhan menjadi Allahnya. Pada Kejadian 17 ayat 11 disebut bahwa sunat lahiriah merupakan tanda perjanjian, yang berarti sebuah gambaran akan sesuatu yang dijanjikan di masa yang akan datang. Yang mengadakan perjanjian adalah Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Kejadian 17 ayat 7. Tujuan perjanjian menurut Kejadian 17 adalah 1. Supaya beriman kepada Tuhan. Kejadian 17 ayat 7. 2. Untuk memperoleh tanah Kanaan. Kejadian 17 ayat 8. Tujuan tentang kepemilikan tanah Kanaan adalah bermakna figuratif, yaitu Yerusalem sorgawi. Sebab tujuan utama pada Kejadian 17 ayat 7 adalah soal beriman kepada Tuhan. Tidak mungkin orang melakukan sunat untuk memiliki tanah Kanaan atau tanah Israel atau tanah Palestina secara fisik. Hukuman yang tidak sunat. Yang tidak bersunat hukumannya adalah dilenyapkan. Dilenyapkan bukan berarti dibunuh secara jasmani. Tentu ini bermakna kiasan, yang artinya adalah mati atau masuk neraka. Hubungan sunat lahiriah dengan iman kepada Tuhan. Kalau sunat hanya untuk alasan kebersihan atau kesehatan, maka makna sunat sudah menyimpang jauh dari tujuan iman kepada Tuhan. Sebab para penjahat dan ateis pun banyak yang bersunat. Sehingga sunat yang mereka lakukan tidak ada hubungannya dengan beriman kepada Tuhan, bahkan mereka akan dibuang ke neraka. Makna sunat lahiriah yang tersirat. Sunat itu adalah tindakan membersihkan alat kelamin dengan rela mencurahkan darahnya ketika kulitnya dipotong. Dan ini adalah gambaran pencurahan darah Yesus di kayu salib, untuk menyucikan dosa manusia, supaya mereka selamat dan beroleh tempat di sorga, atau Yerusalem sorgawi. Oleh karena itu,
Sunat lahiriah adalah tanda perjanjian tentang darah perjanjian yang diadakan Tuhan Yesus kepada manusia. Di dalam hukum Taurat sudah diberitahukan bahwa darah adalah syarat untuk menyucikan dosa manusia, yang disebut dengan darah perjanjian. Namun sebelum darah perjanjian itu diadakan Tuhan atau digenapi, maka Tuhan memberi tanda kepada Abraham dan keturunannya, yaitu sunat lahiriah. Kemudian Musa melakukan darah perjanjian ini dalam tradisi keagamaan mereka dengan pencurahan darah hewan kurban. Oleh karena itu, sunat lahiriah adalah sebagai tanda perjanjian antara Tuhan dan Abraham, yang kemudian darah perjanjian ini dilakukan oleh umat Israel dengan mengorbankan hewan dalam ritual keagamaan mereka. Semua yang dilakukan pada masa itu adalah tanda perjanjian, dan melakukan penyucian dosa melalui darah yang disimbolkan dengan darah hewan kurban, menunggu penggenapan Tuhan di masa yang akan datang. Darah perjanjian ini kemudian digenapi oleh Yesus Kristus. Dialah anak domba Allah yang disediakan Tuhan seperti yang disebut dalam kitab Kejadian 22 ayat 8. Darah perjanjian. Musa melakukan upacara darah perjanjian dengan keterangan Alkitab pada kitab Keluaran 24 ayat 7-8, berikut ini. Musa dengan jelas berkata, darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu. Diambilnya lah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu, dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman ini. Beberapa perjanjian yang dilakukan antara Tuhan dengan manusia, justru yang mengadakan adalah Tuhan. Sebelum perjanjian itu digenapi, maka Abraham dan keturunannya diberi tanda, sebagai pengingat akan perjanjian itu. Perjanjian antara Tuhan dengan Abraham yaitu tentang sunat, adalah janji dari pihak Tuhan, seperti yang tertulis pada kitab Kejadian 17 ayat 7, yang berkata, Aku akan mengadakan perjanjian. Sedangkan pihak Abraham dan keturunannya adalah pihak yang memegang perjanjian itu, sebab dalam daging merekalah perjanjian itu dilakukan. Tentang kurban anak domba sebagai pengganti Ishak yang akan dikurbankan, juga disediakan oleh Tuhan, seperti yang tertulis pada kitab Kejadian 22 ayat 8 yang berkata, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Demikian juga dengan darah perjanjian yang disampaikan oleh Musa pada kitab Keluaran 24 ayat 8, juga berkata, bahwa darah perjanjian itu adalah diadakan Tuhan. Yesus datang untuk memberikan nyawanya. Seperti sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham dan Musa, yaitu tentang sunat lahiriah dan darah perjanjian yang akan diadakan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya, maka untuk itu Tuhan datang dengan menjelma menjadi manusia, untuk memberikan darahnya sebagai penyucian dosa manusia, supaya manusia beroleh tanah Kanaan sorgawi. Kedatangan Yesus untuk memberikan nyawanya, ada tertulis dalam Injil Matius 20 ayat 28, Markus 10 ayat 45, Yohanes 10 ayat 15, dan lain-lain. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yohanes 10 ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Oleh karena itu, jika ada yang berkata Yesus tidak disalib, tetapi yang disalibkan adalah orang yang diserupakan dengan Yesus, maka bisa dipastikan bahwa pernyataan itu adalah berasal dari manusia. Sunat Kristus, tertulis dalam surat Paulus, Kolose 2 ayat 11-12, yang berkata demikian. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa.
Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Dan inilah sunat yang sebenarnya, yaitu penyucian dosa dengan darah Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepada Yesus dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan menjalankan perintahnya, maka mereka menjadi milik Yesus dan akan diselamatkan untuk beroleh hidup yang kekal. Hukuman bagi yang tidak sunat. Kejadian 17 ayat 14. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit hartanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, ia telah mengingkari perjanjianku. Pengertian dilenyapkan pada ayat ini adalah mati dalam dosa, yang berakibat kena hukum di neraka. Pernyataan dilenyapkan pada Kejadian 17 ayat 14, juga dinyatakan oleh Yesus sendiri di dalam kitab Injil, antara lain. Yohanes 8 ayat 23. Lalu Ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya, bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Apakah sunat lahiriah dengan sunat kelamin ini bermanfaat di mata Tuhan? Jelas tidak. Sebab para penjahat kelas kakap dan ateis pun banyak yang bersunat, tetapi mereka tetap tidak selamat dan akan mati dalam dosanya.